Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi huwal awwalu bila bidayah wa huwal akhiru bila nihayah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah khatimun nabiyya wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali bermajelis talabul ilmi mempelajari tentang sirah nabawiyah dari kitab Fikih Sirah karya Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti yang lahir di Jazirah Buti tahun 1929. Yang mana beliau menyelesaikan gelar doktoralnya di tahun 1965 di Azhar jurusan Syariah wal Qanun. Dan Imam Al-Buti selain masyhur terkenal dengan kecerdasannya, beliau juga dijuluki dengan salah satu julukannya begitu luar biasa. Apa julukan beliau? Adalah Asyahidul Mimbar, atau orang yang syahid di atas mimbar atau di atas mihrab. Kenapa demikian? Karena ini berkaitan dengan wafatnya. Wafatnya Syekh Ramadan Al-Buti di tahun 2013 di Suriah, Damaskus, yang saat itu keadaannya begitu mencekam sehingga ada salah satu pemberontak yang saat itu Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti sedang mengajar. Dia membawa bom bunuh diri dan diledakkanlah bom itu tepat di dekat Syekh Imam Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Dan wafatlah beliau berkat peristiwa ini, dan beliau dijuluki oleh orang-orang yang syahid di depan mihrab atau di atas mimbar. Tetapi meskipun raganya sudah diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi karyanya masih bisa kita pelajari sekarang, masih bisa kita manfaatkan. Dan insya Allah di pertemuan kali ini kita akan membahas lebih detail, kita akan membahas dengan lebih sederhana daripada pertemuan sebelumnya. Dan kita juga mengetahui bahwasanya di pertemuan sebelumnya kita mengetahui tentang ahmiyah as-sirah nabawiyah, atau betapa pentingnya, apa sih pentingnya, urgensinya mempelajari sirah nabawiyah. Dan kita bisa memahami dengan sederhana bahwasanya jika kita ingin mengetahui nilai Islam yang hakiki, jika kita ingin mengetahui bagaimanakah ajaran Islam itu diterapkan dalam aspek kehidupan, maka lihatlah Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW dimulai dari perkataannya, perbuatannya, pakaian yang beliau pakai, bahkan sampai ke diamnya beliau, itu semua adalah bimbingan dari Allah, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan di pertemuan kemarin juga kita telah mengetahui bagaimanakah sirah ini bisa sampai kepada kita semua pada hari ini. Kita juga mengetahui bagaimana sirah nabawiyah itu ditulis oleh para mu'arrikh atau oleh para sejarawan muslim, yaitu dengan cara yang pertama syafahian, atau dengan cara dari mulut ke mulut. Setelah itu dimulailah pembukuan kodifikasi dari sirah nabawiyah. Maka para sejarawan muslim ketika menuliskan sejarah Nabi Muhammad SAW memiliki metodenya sendiri yang berbeda dengan metode barat. Apa yang metode Islam miliki, apa yang metode muslimin saat itu pakai, yaitu dengan metode ar-riwayah, menuliskan peristiwa sebagaimana adanya tanpa ditambahi dengan pendapat pribadi dari penulis. Itu yang pertama. Yang kedua, menggunakan metode mustalahatul hadis, menggunakan metode usulul hadis, yaitu dengan jarh wa ta'dil, dengan diperiksa apakah kabar yang sampai ke kita ini sanadnya bersambung, kabarnya benar, berasal dari Nabi Muhammad SAW, ataukah ada kebohongan di sana. Maka ditelitilah hal tersebut. Ditelitilah para rawi atau para periwayat dari sirah nabawiyah ini
untuk mengecek kebenaran dari sirah an-nabawiyah. Yang mana kedua hal ini menjadi khosais atau menjadi ciri khas dari ilmu yang kita bisa nikmati sekarang, yang kita bisa pelajari sekarang. Dan pada hari ini, insya Allah, kita akan mengetahui, mencoba memahami, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabinya di tanah Jazirah Arabiyah. Itu terdapat di halaman 44, insya Allah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Bihi wa bi ulumihi wa syaikhina fi darin amin. amin. Sawani. Sir. سر اختيار الجزيرة العربية مهدا لنشأة الإسلام ولا بد قبل أن ندخل في الحديث عن سيرته وعن الجزيرة العربية التي نشأ فيها واختاره الله منها من أن نستجلي الحكمة الإلهية التي اقتضت أن تكون بعثته في هذه البقعة من العالم دون غيرها وأن تكون نشأة دعوة إسلامية على يد العرب قبل غيرهم. Nah, Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti ingin memberitahukan kepada kita, menggambarkan kepada kita sebenarnya apa yang makna tersembunyi dari diutusnya Rasulullah SAW di Jazirah Arab. Padahal pada saat itu, sebagaimana kita ketahui, terdapat dua peradaban yang begitu maju. Di sebelah timur ada peradaban dari Persia, dan di sebelah barat ada peradaban dari Romawi atau Bizantium saat itu. Maka peradaban Persia bukan hanya maju di bidang pemerintahan, tetapi terkenal akan ajarannya yang bersifat ruhaniyah, karena mereka menyembah api atau majusi. Dan di sebelah barat ada Bizantium yang terkenal keilmuannya itu dengan mengedepankan akal. Bukan hanya hal tersebut, tetapi Romawi juga memiliki salah satu militer yang terkuat. Bisa dibayangkan bagaimana bisa menguasai laut Mediterania. Begitulah saat itu zaman Bizantium. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabinya bukan di daerah Bizantium Romawi, bukan juga di daerah Persia. Yang mana bisa kita bayangkan, jika saja kita berandai-andai, jika saja Allah mengutus seorang nabi dengan ajaran di daerah Persia, maka akal akan berpikir ajarannya akan menyebar dengan lebih cepat. Masuk akal kan? Begitu juga di Bizantium. Jika ajarannya Rasulullah SAW diutus di Bizantium, maka akan dibantu penyebaran ajaran Islam ini dengan futuhat-futuhat menggunakan militer dari Bizantium. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melakukan hal tersebut. Malah Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Jazirah Arab yang terletak di antara Bizantium dan Persia. Dan minal ajib, yang luar biasanya adalah letaknya Jazirah Arab ini persis di tengah-tengah antara Persia dan Bizantium. Seakan-akan Allah ingin memberikan kesan kepada kita bahwasanya Nabi Muhammad SAW akan diutus membawa agama yang mengedepankan ruhaniyah, tetapi tanpa menafikan peran akal di sana. Seakan-akan. Karena sebagaimana kita ketahui, Islam berkaitan erat dengan ruhaniyah, dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tanpa menafikan peran akal di sana. Makanya tatkala kita ingin mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala kita ingin membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ilahun la ilaha illahu, bahwasanya dia adalah Tuhan dan tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah,
fa'lam annahu la ilaha illahu, maka ketahuilah, berilmulah, carilah informasi-informasi yang akan membangunkan akal berpikir, yang nanti akan membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha benar, adalah satu-satunya Tuhan dan tidak ada Tuhan selainnya. Dan Nabi Muhammad SAW adalah Rasulnya, utusannya yang paling terbaik. Dan ketika para nabi ini berdakwah, la yas'alu minhum ajra, tidak meminta imbalan apapun, motifnya lurus, tulus, hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, jika seandainya risalah nubuwah ini, jika seandainya Rasulullah SAW diutus di salah satu dari dua negara adidaya tersebut, baik itu Bizantium Romawi ataupun Persia, maka mereka akan mengklaim bahwasanya ajaran Islam ini bukan ajaran yang benar, tapi semata-mata hanyalah ajaran dari negara maju. Tani, bahwasanya Islam ini bukan agama yang benar, millata Ibrahim Hanifah, tetapi agama yang berbau budaya, baik itu Persia ataupun Romawi Bizantium. Nah, itu salah satu dari dua hal yang begitu penting. Karena sebagaimana kita ketahui, Arab, bangsa Arab, Jazirah Arab, secara sumber daya alam tidak ada apa-apanya. Apa yang mau dibanggakan? Produksi gandum tidak ada. Minyak baru sekarang ditemukan. Saat itu belum ada. Belum bisa dimanfaatkan. Arab itu negara yang miskin saat itu. Keterbelakangan. Orang-orang yang berilmu, yang bisa baca tulis, itu sedikit sekali. Makanya banyak orang-orang ummi di sana. Banyak orang-orang yang buta huruf. Maka tatkala Nabi Muhammad SAW salah satu ibrohnya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala buta huruf, ummi, itu bukan aib. Karena hal tersebut itu adalah hal yang biasa pada zamannya. Malah keummiannya Nabi itu menjadi salah satu hujah, menjadi salah satu dalil bagaimanakah kebenarannya Islam berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ولبيان هذا ينبغي أولا أن نعلم خصائص العرب وطباعهم قبل الإسلام، وأن نتصور البقعة الجغرافية التي كانوا يعيشون فيها وموقعها مما حولها، وأن نتصور في مقابل ذلك ما كانت عليه الأمم الأخرى إذ ذاك كالفرس والروم واليونان والهنود من العادات والطباع والخصائص حضارية. ولنبدأ أولا بعرض موجز لما كانت عليه الأمم التي تعيش من حول الجزيرة العربية قبيل الإسلام. كان يتصدر العالم إذ ذاك دولتان اثنتان تتقاسمان العالم المتمدن هما فارس والروم، ويأتي من ورائهما اليونان والهند. Kita lanjut ke halaman 47. Inilah khulasatul khulasah. Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti menuliskan khulasah atau kesimpulan, poin-poin dari apa yang beliau tuliskan di maudhu' ini atau di judul ini. Apa yang pertama? Minal ma'lum anallaha subhanahu wa ta'ala qad ja'ala al-baita harama mathabatan lin-nasi wa amna wa ja'alahu awwala baitin wudi'a lin-nasi lil-ibadah wa iqamati sya'air diniyah wa haqqaqa fi dhalika al-wadi da'wata abil anbiya Ibrahim wa min lawazim hadza kullihi wa miqtadiyatihi an takuna hadhihi al-buq'ah al-mubarakah tabsa mahdan lid-da'wah islamiyah allati hiya millata abiyina Ibrahim wa antakuna bi'satu khatamin anbiya wa maulidihi fiha kaifa la wa lahu min nasl Ibrahim. Bahwasanya hal yang paling pertama, yang utama, Jazirah Arab adalah tanah yang suci, yang mana Allah
telah bangunkan, telah persiapkan bangunan yang begitu istimewa yang Allah buat sendiri, apa itu Ka'bah. Lalu apa yang kedua? Al-buq'atu al-jugrafiyah. Al-buq'atul jugrafiyah lil jaziratil arabiyyah tarashaha lil qiyami bi'ab'in mithlu hadhihi ad-da'wah bisababi anha taqa'u kama qulna fi nuqtatil wusta bainal umamil mukhtalifati allati min hawliha. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Jazirah Arab ini terletak di antara dua peradaban yang begitu maju, dua negara adidaya, apa itu Romawi Bizantium dan Persia. Dan yang ketiga ini yang paling penting sebenarnya. Apa itu? Iqtadat hikmatullah ta'ala an takuna al-lughatul arabiyyah hiya lughatud da'watil islamiyyah wa an takuna hiya al-adat al-mubashiratil ula bi tarjamati kalamillahi wa iblaghihi iyana. Allah menjadikan bahasa Arab sebagai salah satu wasilah, sebagai salah satu perantara untuk menyampaikan dakwah Islamiyah. Sebagaimana kita ketahui, bahasa Arab berbeda dengan bahasa yang lain. Bahasa Arab memiliki ciri uniknya sendiri. Bukan hanya dari kalimat kata perkataannya yang bisa berubah dari fi'il madi, mudhari, amr, masdar, ismu makan, ismu zaman, dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana dari rangkaian kata yang terbangun. Bagaimana ada ilmu nahw, ada ilmu sarf, ada ilmu balaghah. Yang semua dengan keutamaan bahasa Arab ini bisa menjadi wasilah, bisa menjadi presentatif bagaimana kalam Allah ini ingin disampaikan secara benar. Bagaimanakah Al-Quran ini menjadi mukjizat karena keadaannya yang begitu luar biasa. Bagaimanakah Al-Quran ini bisa sesuai dari setiap waktu dan setiap tempat, tidak berubah. Al-Quran yang kita baca sekarang, Al-Quran yang kita pelajari sekarang sama dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dahulu. Apa salah satu rahasianya? Adalah dengan bahasa Arab. Itulah salah satu dari bagaimana rahasia dan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus hambanya, mengutus nabinya Muhammad SAW di tanah Jazirah Arab, yang menurut akal manusia itu adalah tanah kering, tanah kerontang, tanah miskin. Sumber manusianya begitu terbelakang, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, lalu apa yang bisa dijadikan faidah? Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabinya yang nanti akan mengalahkan Bizantium Romawi dan akan mengalahkan Persia. Meskipun secara akal manusia itu tidak masuk akal. Lalu bagaimanakah hubungan atau alaqah, interaksi, keterikatan Nabi Muhammad SAW dengan agama-agama Samawiyah terdahulu? Apa agama-agama Samawiyah itu? Kristen, Nasrani, wal Masihi. Maka Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti di sini menyebutkan, nah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wa alaqatu da'watihi bid da'awat as-samawiyyah as-sabiqah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya'i fala nabiyya ba'dah wa hadha mimma ajma'a alaihi al-muslimuna wa arafa min ad-din bid-darurah. Qala sallallahu alaihi wasallam mithli wa mithlal anbiya min qabli kamithli rajulin bana bunyanan fa ahsanahu wa ajmalahu illa mawdi'al lubnatin min zawiyatin min zawayahu faja'ala an-nasa yatufuna bihi wa ya'jibuna lahu wa yaquluna hala wada'at hadhihi al-lubnah fa ana al-lubnah wa ana khatimun nabiyyin. Wudi'at hadhihi al-lubnah. Maka Nabi Muhammad SAW memberikan kita permisalan. Aku dengan nabi-nabi sebelumnya seperti sebuah bangunan yang dibangun satu sama lain, saling bekerja sama. Tetapi ada satu pojokan, ada satu hal yang seakan-akan itu kurang kalau nggak dipasangkan. Misal ada pintu yang tidak dipasang. Ini semua udah jadi nih, tapi ada pintu yang tidak dipasang. Misal, maka
Nabi Muhammad alaihissalam adalah pintu tersebut yang membuat bangunan itu menjadi sempurna, yang membuat bangunan itu menjadi istimewa. Maka dari hal ini kita bisa mengetahui bahwasanya ajaran-ajaran sebelumnya sudah mengajarkan tentang tauhid. Ajaran-ajaran sebelumnya dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad alaihissalam itu semuanya mengajarkan tentang tauhid, mengajarkan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Tetapi apa yang membedakan? Yang membedakan adalah salah satunya syariatnya yang berbeda. Syariat saumnya yang berbeda. Syariat salatnya yang berbeda. Apakah saum sudah ada di masa-masa terdahulu? Sudah ada. Ayatnya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apakah sholat sudah ada sebelumnya? Sudah ada. Wa Zakaria di surat Al-Imran, hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Fanadatul malaikatu wa huwa yusalli fil mihrab. Jadi secara syariat itu sudah ada semuanya. Bertaubat sudah ada. Tetapi yang membedakan adalah cara bertobat kita umat muslim sekarang dan umat terdahulu. Siapakah umat terdahulu? Kita bisa ambil contoh di Al-Quran, umatnya Nabi Musa, Bani Israel. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dalamtum anfusakum bittihadikumul ijla fatubu ila barikum. Syariat taubat sudah ada. Fatubu ila barikum. Bagaimanakah cara taubatnya? Faqtulu anfusakum. Bunuhlah diri kalian sendiri. Wah, itulah syariat taubat di zaman itu. Kamu berbuat salah? Iya. Ingin taubat? Ingin. Bunuhlah diri kamu sendiri. Tetapi sekarang cukup dengan astagfirullah, menyesal, dan tinggalkan hal-hal tersebut. Tinggalkan hal-hal keburukan itu. Maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya keadaan-keadaan, ajaran-ajaran dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad alaihissalam ada yang sama. Apa itu? Tauhid. Ada yang berbeda. Apa itu? Syariatnya yang berbeda. Lalu kapankah syariat ini dihapus? Ketika datang Nabi baru dengan syariat yang baru. Tetapi yang luar biasanya adalah bagaimanakah agama-agama sebelumnya ini, sebelum Nabi Muhammad SAW itu mengisyaratkan bahwasanya akan datang Nabi di akhir zaman yang akan menjadi penutup dan penyempurna dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Nabi Isa alaihissalam wafat, ketika nabi-nabi yang lain wafat, ajaran-ajarannya masih tetap ada sampai Nabi Muhammad alaihissalam. Buktinya apa? Buktinya Al-Buhaira Rahib yang mengetahui tentang kabar bahwasanya Nabi Muhammad SAW akan datang. Siapa lagi buktinya? Waraqah bin Naufal, Rahib. Maka Imam Al-Buti di sini akan membahas bagaimanakah perubahan dari ajaran-ajaran itu, bagaimanakah masih terpelihara, dan apa sebenarnya yang menyebabkan ajaran-ajaran tersebut tidak masyhur, tidak terkenal. Maka kita akan lanjut di halaman 52. Al-jahiliyatu wa makana fiha min baqayal hanafiyah. Syekh Muhammad Al-Buti nanti di sini akan membahas bagaimanakah masa jahiliyah itu. Sebenarnya dimulai kapan masa jahiliyah itu? Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya ajaran Islam, tauhid itu sampai di Jazirah Arab. Oleh siapa? Oleh Nabi Ismail. Tetapi ketika Nabi Muhammad SAW diutus, tiba-tiba semuanya berubah. Banyak berhala-berhala yang disembah. Terjadi pembunuhan-pembunuhan. Anak perempuan menjadi aib. Mengambil uang, mengambil harta. Maling, membunuh sudah tidak menjadi hal yang aneh lagi. Bahkan riba merajalela. Sampai bisa dikatakan bahwasanya saat itu seburuk-buruknya sosial adalah sosial saat itu. Insya Allah kita akan bahas ini di pertemuan selanjutnya. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di minggu selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi'u ni'amahu yukafi'u mazidah.
Alhamdulillahirabbil alamin kama yanbaghi lijalali karam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Ya Rabbana Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ziyadatan fil ilmi wal hilmi. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an waj'al Qur'ana hujjatan lana wa la 'alaina. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma shfina wa mardal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma shalli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikril ghafilun. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, silah. Ada yang mau ditanyakan? Selesai. Apa aja gue kumaha? Nah,